dapat pemikiran yang baik sekali bahwa ideologi itu adalah masalah hati. Ini dikatakan oleh Terry Eagleton. Dia mengatakan bahwa ideologi itu masalah afeksi. Jadi dia bukan pemikiran, dia bukan kognitif, tetapi afektif. Hubungannya dengan hati. Nah, ideologi yang sampai ke hati itulah ideologi yang akan memenangkan peperangan ideologi. Nah, pertanyaannya, apakah Pancasila itu telah berhasil masuk ke hati atau tidak? Nah, banyak yang mengatakan bahwa Pancasila mungkin hanya dihafalkan, Pancasila mungkin hanya dijelaskan, tetapi kemudian tidak dihayati. Nah, pandangan seperti itu kurang tepat sebenarnya, karena menurut Bung Karno pun Pancasila itu digali dari adat dan tradisi bangsa Indonesia yang sudah mengendap beratus-ratus tahun. Artinya Pancasila itu adalah berangkat dari keseharian bangsa Indonesia yang tentu saja sudah melekat dalam hati bangsa Indonesia gitu. Misalnya begini, pada saat ada tetangga yang kesusahan, maka tetangga lainnya datang menolong gitu. Itu kan ciri khas bangsa Indonesia kan. Gotong royong misalnya, bagaimana ketika ada seseorang yang katakanlah rumahnya roboh terkena bencana atau terkena pohon, maka orang sekampung akan datang dan kemudian menolong untuk merapikan, membangun kembali rumah itu gitu, dengan sistem gotong royong. Contoh-contoh di atas itu memperlihatkan bahwa Pancasila itu sudah ada dalam keseharian. Artinya Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi sudah dilaksanakan, sudah dihayati. Jadi Pancasila itu memang masalah hati. Nah, karena itu sesuai dengan pemikiran Terry Eagleton tadi, bahwa partai ideologi apa yang telah masuk ke dalam hati manusia, maka itulah ideologi yang akan memenangkan pertarungan ideologi. Maka Pancasila yakin akan memenangkan pertarungan. Kenapa? Karena Pancasila bukan berasal dari pemikiran saja, bukan berasal dari kognitif saja, tetapi juga merupakan memakai teorinya Gadamer, Hans-Georg Gadamer tentang fusion of horizon. Maka Pancasila itu merupakan fusion of horizon dari adat istiadat bangsa Indonesia yang sudah dihayati sejak lama, ditambah dengan pembacaan para founding fathers, ya, ditambah dengan berbagai hal lainnya. Nah, fusion of horizon itu kemudian membentuk nilai baru, tata nilai baru yang lebih tinggi, ya, dan itulah Pancasila. Jadi karena Pancasila itu berlandaskan pada keseharian, berlandaskan pada adat dan tradisi yang telah dihayati, artinya Pancasila itu sebenarnya dari hati bangsa Indonesia, maka yakin Pancasila itu akan menang dalam pertarungan ideologi di Republik ini, termasuk dalam pertarungan melawan ideologi lain, misalnya ideologi komunis, ideologi Islam radikal gitu ya, ekstremisme gitu. Apalagi terorisme seperti yang terjadi di Syria, di Irak gitu. Nah, yakin sekali Pancasila akan menang melawan ideologi itu. Mungkin saja radikalisme, mungkin saja ekstremisme itu akan bertambah, tetapi dia tidak akan mampu memenangkan pertarungan melawan Pancasila di Republik ini. Karena Pancasila memang sudah berurat berakar. Pancasila memang sudah ada dalam hati bangsa Indonesia. Saya pernah ke Pak Poso misalnya, ada situ Maroso, pernah ke Dieng, ada di Wonosobo itu ada dapur bersama, pernah ke Cigugur Kuningan, ada Serentaun, yang semuanya itu berisi nilai-nilai Pancasila, yang semuanya itu berisi nilai-nilai gotong royong, yang semuanya itu berisi nilai-nilai perdamaian yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan gitu ya, ketuhanan yang tidak datang dari ruang kosong, tetapi ketuhanan yang memang sudah dianut lama oleh bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu akan sulit dilucuti dari batin bangsa Indonesia karena memang sudah mendarah daging.
karena memang sudah ada di dalam batin bangsa Indonesia. Artinya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi Syria baru, kekhawatiran bahwa Indonesia akan dimasuki oleh ideologi seperti ISIS, itu kekhawatiran yang tidak mungkin yang jauh panggang dari api gitu ya. Karena bangsa Indonesia sudah punya nilai-nilai sendiri yang ada di dalam hati dan kemudian berhasil secara brilian diekstrak oleh para founding fathers, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo dan kawan-kawannya menjadi satu ideologi yang memang menancap ya dengan ideologi dengan gotong royong, tapi kemudian gotong royong itu berisikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, sosiodemokrasi dan keadilan sosial. Semua itu sudah berakar dan tidak mungkin dicerabut dari bangsa Indonesia. Mungkin karena kebutuhan sehari-hari bangsa ini menjadi semakin individualis, bangsa ini menjadi semakin konsumeristis, tetapi nilai-nilai kolektivisme, nilai-nilai komunalisme, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong itu tidak akan pernah tercerabut gitu ya. Pada saat tertentu tentu itu akan tetap mendasari pergaulan bangsa Indonesia gitu ya. Apalagi kondisi bangsa Indonesia yang beragam itu semakin mempersulit ideologi radikal yang rata-rata partikular untuk masuk, karena keberagaman ini otomatis itu sebagai penjaga bahwa tidak mungkin ada ideologi yang partikular yang bisa tertanam di republik ini. Satu-satunya ideologi yang bisa tertanam adalah yang bisa diterima oleh seluruh elemen bangsa, seluruh suku, agama, ras yang ada di Indonesia ini. Dan ideologi yang bisa diterima oleh semuanya itu adalah Pancasila itu. Ideologi satu agama, ideologi satu adat gitu, itu tidak akan bisa diuniversalkan di Indonesia. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, janganlah menyatukan hal-hal yang tidak mungkin disatukan, tetapi satukanlah yang memang bisa disatukan. Kemudian Ki Hajar mengatakan hal yang bisa disatukan itu adalah dasar-dasarnya saja. Apa dasar-dasarnya saja? Dasar-dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyusunan perwakilan, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itulah dasar-dasar yang akan tetap tertancap kuat pada pergaulan hidup bangsa Indonesia dan tidak mungkin akan tergantikan, apalagi tergantikan oleh ideologi radikal, oleh ideologi ekstremis yang tentu akan ditentang oleh banyak pihak di Indonesia. Oke, saya kira itu diskusi kita kali ini tentang ideologi yang bisa diterima oleh bangsa Indonesia, ideologi yang sudah ada dalam hati setiap individu bangsa Indonesia, dan mungkin di hati beberapa orang itu bisa tercerabut karena mungkin pengetahuan yang kurang kuat itu, sehingga kemudian mudah terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang nggak jelas, pemikiran-pemikiran yang tidak bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Tetapi secara umum seluruh bangsa Indonesia tentu akan tetap memegang ideologi yang bisa diterima oleh semua. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.